Kesempatan Bu Anita, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Bapak Menteri Pendidikan beserta jajaran yang saya hormati, Bapak yang mewakili Kemendagri dan Kemenpan RB yang saya hormati beserta jajaran. Hari ini sepertinya kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa duduk bersama ya Pak ya. Karena kami Komisi 10 jarang sekali bertemu dengan Kemenpan RB dan Kemendagri. Kalau Kemendiknas sudah sering kita. Tapi kita kecewa juga hari ini. Saya harus ungkapkan itu karena ketidakhadiran daripada Kementerian Keuangan. Padahal hari ini sebetulnya kalau kita dengar dari pemaparan bapak-bapak dari tadi itu sebetulnya titik persoalannya itu justru ada di Kementerian Keuangan. Cuman sangat disayangkan beliau tidak mau hadir karena dilarang oleh Komisi 11. Emangnya Komisi 10 ini bukan berbicara soal kebutuhan rakyat? Sampai kok Komisi 11 melarang menterinya untuk berbicara di sini? Padahal kita ingin bertanya, karena bicara soal P3K itu bicara soal uang. Contoh, sampai hari ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan di seluruh Indonesia banyak lulusan passing grade yang P1 itu tidak diangkat karena persoalan dana DAU. Dana DAU yang ini menjadi tanggung jawab Kemenkyu sebetulnya. Kemenkyu harusnya hadir hari ini dan jelaskan kepada kami Komisi 10 tentang dana-dana yang ditransfer ke daerah untuk membiayai P3K. Karena sampai hari ini ada puluhan ribu tenaga P3K yang belum diangkat karena pemerintah daerah mengatakan ketidakjelasan terhadap dana DAU. Dana DAU dikatakan sudah ditransfer, tetapi kenyataannya pemerintah daerah menggunakannya untuk kepentingan lain. Sebetulnya saya sangat disayangkan Menteri Keuangan tidak hadir hari ini. Padahal kita ingin bertanya, sebagai Menteri Keuangan dia punya tanggung jawab besar ketika mentransfer dana ke daerah dan dana itu tidak dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati. Terus apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan? Itu uang negara. Jangan sampai Menteri Keuangan tidak sengaja tidak hadir ke sini karena dia tidak mau menjelaskan sebetulnya siapa yang salah. Karena tanggung jawab Menteri Keuangan mentransfer dana ke daerah untuk P3K. Dan ketika P3K tidak dibayar, tidak diangkat, bahkan sampai hari ini ada P3K yang sudah lolos tapi belum mendapat gaji. Ada yang sudah dapat gaji tidak sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa 4.900.000 itu tidak diterima oleh P3K. Bahkan hanya 3 juta. Itu terjadi di lapangan. Oleh sebab itu pimpinan, saya berharap kita harus panggil Menteri Keuangan dan jelaskan kepada kita. Karena kalau tadi penjelasan Menteri Kemendiknas sudah sangat jelas. Sudah berapa kali surat menyurat, sudah berapa kali didorong. Tapi pemerintah daerah ini seakan-akan selalu pusatnya pusat ini siapa? Kementerian Pendidikan, Menpan RB, Mendagri atau Kemenkyu sekarang ini yang harus menjelaskan. Karena semua kalau tidak doang tidak mungkin jalan. Saya sendiri sangat menyesal pimpinan. Hari ini Ibu Menteri itu tidak datang, sangat disesalkan. Padahal kita bicara soal masalah masyarakat Indonesia. Apakah Ibu Menteri menganggap remeh masalah ini? Apakah Komisi 11 menganggap remeh masalah ini? Tidak bisa seperti itu. Kami juga di sini bicara soal masyarakat. Jadi jangan coba-coba menghalangi ketika kami mau bekerja untuk rakyat. Oleh sebab itu saya berharap pimpinan, kita harus bersurat kepada Komisi 11 bila perlu kepada pimpinan DPR RI. Hadirkan kementerian di Komisi 10 supaya jelas apa yang ditransfer ke dana ke daerah itu jelas. Sudah ditransfer atau belum? Karena kadang-kadang pemerintah daerah mengatakan sudah ditransfer tadi tidak pas loh. Terus hitung-hitungannya gimana? Makanya saya ingin tanya ini sama Ibu Menteri Keuangan, berapa jumlah guru honorer yang mau diangkat? Berapa yang ditransfer? Kalau yang buka formasinya banyak tapi yang ditransfer cuma sedikit, ya pemerintah daerah pusing juga. Ya, sementara kita selalu mendesak Kementerian Pendidikan bahwa berapa? Tadi Pak Ferry sudah mengatakan berapa angka-angkanya. Kita mau bicara angka berapapun, tapi kalau uangnya nggak jelas, nggak jalan Pak. Oleh sebab itu pimpinan, saya berharap kita minta panggil tuh Menteri Keuangan. Ibu Menteri Keuangan harus jelaskan kepada kita.
Dana DAU di daerah banyak diselewengkan oleh pemerintah daerah. Terus apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Bila perlu saya minta nih, kalau bisa mau ngomong sama Pak Presiden, bagaimana itu uang yang ditransfer ke daerah, bagaimana pengawasannya? Jangan dibiarkan pemerintah daerah berkeliaran dengan dana DAU untuk P3K. Itu untuk P3K, kita berjuang mati-matian, tapi kok diselewengkan, kok diam aja pemerintah pusat. Pak Presiden, halo. Pak Presiden jangan diam aja. Loh iya, ini masalah honorer yang dijanjikan oleh Pak Presiden 1 juta. Mana hanya 500.000, itu pun masih menuai masalah di daerah. Banyak bupati, wali kota, dan gubernur yang tidak menggunakan dana P3K dengan baik. Tapi mana pemerintah provinsi? Mana pemerintah pusat? Hari ini kita berharap bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan, malah dilarang lagi sama Komisi 11. Bagaimana ini kita mau menyelesaikan masalah negara kalau... Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Bagaimana pendapat Anda tentang video berikut ini? Boleh komentar di kolom komentar. Suruh Menteri Keuangan Ari Mulyani menjelaskan juga, segitu gampangnya mengeluarkan dana yang tidak jelas. Jangan-jangan bekerja sama dengan para koruptor, seharusnya Ari Mulyani diproses. Ini yang saya suka, Bu Anita yang begitu tegas, lugas, jelas, berkelas, terus suarakan kebenaran, Bu. Kami dukung Ibu, semoga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Pokoknya mantap banget. Ibu Anita sehat selalu, terima kasih sudah berjuang untuk kami, lebih khusus bagi kami guru honor yang sudah belasan tahun mengabdi tapi sampai saat ini tidak pernah diperhatikan. Betul, kalau anggota dewan sama dengan Ibu Anita ini mantap, pas negara ini akan jadi baik. Lanjut, dan ini juga pejabat DPR Komisi 10, Ibu Anita Gahuda wajib dinaikkan jabatannya sebagai Menteri, Wakil Presiden, dan calon Presiden RI terkuat. Kami masyarakat selalu doakan Ibu Anita, Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Negara Indonesia kalau pejabatnya seperti Ibu Anita semua pasti subur, makmur, dan sejahtera. Mantap Ibu Anita, sehat selalu, semoga dilindungi Allah Yesus. Terima kasih atas kebaikanmu Ibu Anita. Ibu Anita jangan jago, tegas, dan transparan membela rakyat Indonesia. Kalau pejabat seperti Ibu merdeka rakyat Indonesia. Betul Ibu Anita, KPK harus turun tangan periksa Komisi 11 dan Menko. Sangat tegas, ini baru wakil rakyat yang benar. Sangat setuju bila semua anggota dewan seperti Ibu ini. Semoga Ibu sehat dalam lindungan Allah, amin. Semoga Ibu Anita sehat selalu, dukunglah masyarakat ini baik sekali. Tuhan menyertai Ibu Anita. Sehat selalu Bu, saya bangga dan selalu sama Ibu, berani dan tegas. Semoga Tuhan selalu melindungi Ibu Anita. Luar biasa Ibu Anita, sehat selalu, sangat mewakili rakyat sehingga Ibu Anita diangkat kedudukannya GBU. Bu Anita yang hatinya yang tulus untuk rakyat Indonesia. Semoga di Indonesia jauh dari korupsi. Hajar Bu Anita, saya pribadi sangat mendukung perjuangan Anda. Kasihan kami yang kategori PI 1 tahun 2021 sampai sekarang terombang-ambing, tak tahu kejelasannya. Terkhususnya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang. Terima kasih Bu Anita Yaakob, wakil rakyat yang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Halo Bu, halo, bagus, tegas, dan lantang. Memang begitu seharusnya. Saya rakyat hanya bisa memberi dorongan semangat untuk Bu Anita dalam menyerahkan rakyat dan merasa terbantu yang ada dari luar sana. Saya rakyat kecil mengucapkan terima kasih atas kinerja yang luar biasa untuk membela rakyat. Doaku menyertaimu, semoga sehat selalu, amin. Ibu sangat tegas dan disiplin, selamat berjuang membela rakyat. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah, juga anak cucu. Saya rakyat kecil Ibu Anita, saya salut pada Ibu, semoga diberi kesehatan Ibu. Semoga peduli pada masyarakat kecil yang sedang menangis, semoga lainnya juga mendengar suara Ibu. Itulah yang diharapkan oleh masyarakat, itu baru namanya DPR Wakil Rakyat. Terus Bu, Dewan berjuang di membela masyarakat. Saya selalu mendukung ketegasan Ibu, memang harus bicara sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Mana itu KPK tugaskan cari tahu kemana larinya uang rakyat. Penilaian kami, rakyat hanya satu orang Ibu Anita yang jujur dan berani menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Seandainya semua pejabat negeri seperti Ibu Anita ini, wow, luar biasa sejahteranya rakyat Indonesia ini. Ibu Anita semoga sehat selalu dan tetap amanah. Andai saja semua anggota DPR cerdas dan mewakili suara rakyat seperti Ibu, Indonesia pasti aman dan jaya. Ternyata masih ada anggota DPR yang peduli sama rakyat.
Terima kasih Bu Anita, sukses selalu. Hajar terus Bu, kami para netizen mendukungmu. Nampaknya menteri ini sudah linglung melihat kenyataan. Aku sangat kagum dengan Ibu Anita, Demokrat hebat mendapatkan orang seperti Ibu Anita ini. Maju terus Bu. Dewan paling tegas, berani berjuang untuk rakyat. Saya selalu dan panjang umur Bu Anita, teruskan perjuanganmu untuk rakyat. Inilah wakil rakyat yang sebenarnya yang dapat mewakili rakyat yang menjerit. Saya dukung untuk Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Negara yang tidak ada kejujuran. Tolong Sri Mulyani ini diproses. Terima kasih Bu Anita dari DPR yang sangat tegas. Tetapi kenyataannya sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025 ini pelaksanaannya Provinsi Jawa Tengah khususnya di Pemda Pemalang ada yang belum tuntas. Sebab anak saya ikut tes P3K periode 2021 lulus passing grade P1 sampai hari ini tanggal 30 Agustus 2025 belum ada SK penugasan mengajar. Mau daftar lagi tahun 2024 dijawab Anda sudah lulus P1 tes tahun 2021. Tidak perlu ikut tes lagi. Kenyataannya sampai hari ini juga belum dapat SK penugasan mengajar untuk kebutuhan hidup, akhirnya tetap dilanjut mengajar di sekolah yayasan PGRI boro-boro gaji. SK saja belum dapat, yang salah itu Pemda Pemalang, pemerintah provinsi atau pusat. Terima kasih. Ibu Anita, terima kasih Ibu sudah perjuangkan kita. Semangat Bu Anita, suarakan penderitaan rakyat sangat alami kesusahan. Kami mendukung Ibu Anita, puji Tuhan ada Ibu Anita berani menggebrak pemerintah. Semoga Tuhan selalu memberi kesehatan dan melindungi kepada Ibu Anita. Amin. Bu Anita, tolong tanya Sri Mulyani, uang sitaan dari korupsi kemana Bu Anita? Selalu sama Ibu ini, kalau banyak seperti Ibu ini yang berani menyerahkan pas Indonesia akan maju. Tuh dengarin para koruptor, jangan duduk di kursi empuk sedangkan rakyat banyak yang jadi pengangguran. Terima kasih Bu Anita sudah membela rakyat jelata. Amin. Ibu Anita, kami berdoa Tuhan menyertaimu. Terima kasih Bu Anita yang sudah perjuangkan nasib kami PKK. Kami doakan Ibu Anita diberkati Tuhan, sehat dan sukses dalam tugas sebagai wakil rakyat. Demikian juga untuk Ibu Rik Pitaloka sudah berjuang untuk Asapri. Makasih banyak Ibu Rik. Tuhan memberkati. Saya menduga bekerja sama dengan para koruptor, dibagi-bagi dengan penguasa. Nah, ini baru wakil rakyat. Tabrak terus Bu, biar para koruptor terbongkar. Wow, sehat selalu Bu. Satu-satunya perwakilan rakyat yang bergetar suaranya saat rapat yang menyuarakan suara rakyat. Maju terus Bu. Bu Anita Yaakob menyambung lidah rakyat, perjuangkan hak-hak rakyat. Semoga Ibu sehat. Saya masyarakat Jawa Timur mendambakan anggota DPR seperti Ibu Anita ini. Teruslah berteriak keras Bu, masyarakat akan selalu mendukungmu. Masyarakat senang jika aspirasi rakyat telah disuarakan oleh Ibu Anita. Ini sangat jelas dan tepat dengan transparan membuka secara terang-terang benderang. Semoga Ibu Dewan sehat selalu untuk memperjuangkan rakyat kecil. Alhamdulillah Ibu Anita dari Partai Demokrat telah menyampaikan jeritan guru yang diabaikan oleh pemerintah. Langkah inovatif gini bikin hati adempol. Terbaik Bu Anita Jakoba. Kalau semua berpendirian seperti Anda, negara RI akan maju ke hadapan. Atasi korupsi, barulah negara akan maju. Bravo dan hidup Ibu Anita Jakob. Bu Anita ini baru anggota DPR yang hebat, berani, tegas, berjiwa besar dan berpihak kepada masyarakat. Semoga Ibu Anita sekeluarga sehat, dilancarkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.